Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 2107015020087 dari kelas R. Di sini saya akan membahas hasil mini riset dalam mata kuliah psikologi keluarga dengan judul kehidupan single parents. Adapun latar belakang. Jadi tema single parents ini merujuk pada orang tua tunggal, yang dimana orang tua tunggal ini membesarkan anak-anak mereka tanpa bantuan pasangannya. Jadi penerusan topik orang tua tunggal atau single parents ini memiliki alasan penting dalam konteks ilmiah. Ada beberapa alasan mengapa penelusuran tentang orang tua tunggal perlu dilakukan. Penelusuran ini penting untuk memahami kesejahteraan dan perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Dengan mempelajari dampak psikologi, sosial, dan emosional yang mungkin dialami oleh anak-anak dalam keluarga orang tua tunggal, kita dapat merancang intervensi dan dukungan yang tepat untuk mempromosikan kesejahteraan mereka. Penelusuran tentang orang tua tunggal membantu kita memahami dinamika apa yang dialami oleh keluarga. Studi dalam orang tua tunggal ini mengungkapkan peran khusus orang tua tunggal dalam mengatasi peran ganda sebagai pemimpin keluarga dan menjaga keseimbangan antara tugas keluarga dan tanggung jawab lainnya. Penelusuran tentang orang tua tunggal membantu kita memahami faktor penyebab dan pengaruh sosial yang berkontribusi pada status ini. Dalam konteks ini, kita dapat mempelajari penyebab seperti perceraian, kematian pasangan, atau keputusan dasar untuk menjadi orang tua tunggal. Penelusuran tentang orang tua tunggal ini juga mengungkapkan pengaruh sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi, dukungan sosial, dan stigma yang dihadapi oleh orang tua tunggal dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia sendiri, jumlah single parent paling banyak dialami oleh ibu tunggal daripada ayah tunggal. Hal ini dibuktikan dengan persentase ibu tunggal sebesar 14,84%, sangat jauh lebih besar daripada ayah tunggal yang hanya 4,5%. Adapun hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik terdiri dari 11.168.460 jiwa atau setara dengan 5,8% penduduk Indonesia berstatus janda, sedangkan 2.786.000 atau 460 jiwa atau sebesar 1,4% berstatus duda dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 191 jiwa 709.144. Hasil dari pendataan tersebut diketahui bahwasanya janda atau duda banyak dijumpai di Indonesia, dan faktanya jumlah janda lebih banyak daripada jumlah duda. Jadi perempuan yang menjadi single parent membutuhkan perjuangan yang sangat berat dikarenakan harus membesarkan anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan memberatkan diri adalah anggapan-anggapan dari lingkungan sekitarnya yang memojokkan dirinya sebagai single parent. Hal itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan keluarga single parent, terutama sangat berpengaruh pada perkembangan anaknya. Tugas sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, akan menjadi bertambah berat jika harus menjadi orang tua tunggal. Dalam hasil mini riset kami, adapun responden yang didapatkan datanya bahwa ia mengalami single parent dikarenakan suaminya meninggal, di mana dia menjadi single parent sudah 1 tahun lebih dari 25 hari. Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang sebelumnya dan hasil diskusi kelompok kami, single parent menjadi fokus pembahasan dalam mini riset kami. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan teknik wawancara, di mana teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bertatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan penelitian. Adapun hasil mini riset kami, jadi faktor penyebab terjadinya single parent kepada subjek yang kami teliti yaitu subjek menyampaikan bahwa faktor ia menjadi single parent dikarenakan suami subjek yang telah meninggal dunia. Adapun dampak single parents. Jadi setelah melakukan mini riset dan mendapatkan hasil analisis data dari proses wawancara, kami menguraikan beberapa dampak yang dialami subjek dalam single parent dan membahasnya dengan beberapa teori. Yang pertama, kondisi keuangan,
di mana dampak single parents ini pada subjek yang kami teliti mengatakan bahwa subjek mengatakan bahwa menjadi single parent itu tidak mudah dikarenakan harus membagi-bagi waktu dan juga kebutuhan keuangan yang harus dipenuhi sesuai dengan teori Prima Yuni 2019 bahwa kondisi kehidupan single parent sangat tidak mudah di mana banyak mengalami tekan-tekanan dalam mengatur keuangan, dalam bidang kehidupan karir. Ibu single parent harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk anak-anaknya. Adapun dampak kedua dari single parent yang dalam subjek yaitu kondisi emosional anak subjek, di mana subjek mengatakan bahwa anak-anak subjek sering merasa sendiri dan membutuhkan sosok ayah. Di mana sesuai dengan teori yang kami dapatkan bahwa berdampak pada kondisi anak secara kematangan emosional dapat dilihat dari perilaku anak yang diasuh oleh single parent yang berbeda dengan anak lain yang orang tuanya masih lengkap. Dampak yang ketiga yaitu mendapatkan peran ganda, di mana berdampak pada peran seorang ibu yang harus menjadi sosok ibu dan juga sosok ayah yang harus bisa mengurus rumah dan mencari nafkah untuk keluarga. Jadi ibu single parent ini dituntut untuk harus meluangkan waktunya dan membagi waktunya untuk mencari nafkah dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan mereka akan selalu dihadapkan oleh berbagai masalah internal maupun masalah eksternal yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Uh, Selain itu, mendapatkan peran ganda, si subjek juga mengatakan bahwa ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dan mengusahakan selalu ada saat anak membutuhkannya, sesuai dengan teori. Dan yang keempat, dampaknya yaitu mengesampingkan kebutuhan pribadi, di mana ibu single parent ini rela mengesampingkan keinginannya demi memenuhi kepentingan yang ada dalam keluarganya. Adapun faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama yaitu teori stres dan ketahanan, yaitu stress and resilience theory, di mana teori stres dan ketahanan menyatakan bahwa orang tua tunggal berada dalam risiko tinggi untuk mengalami stres dan tekanan psikologis yang berlebihan. Kehadiran tanggung jawab tunggal dalam mendidik anak, mengatur keuangan, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan dapat menyebabkan stres yang signifikan. Namun, teori ini juga mengatakan bahwa kekuatan mental dan ketahanan psikologis dapat membantu orang tua tunggal menghadapi stres dengan lebih baik dan pulih dari tekanan yang ada. Dengan memiliki kekuatan mental yang kuat, orang tua tunggal dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, menemukan solusi kreatif, dan menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Uh, di mana teori stres dan ketahanan ini dalam hasil analisis data kami dibuktikan ketika subjek mengatakan bahwa peran sebagai orang tua tunggal menurut saya bukan hal yang mudah dan perlu mental yang kuat untuk bisa menjadi orang tua tunggal yang berhasil. Yang kedua yaitu dukungan keluarga atau support system family, di mana teori dukungan keluarga, family support theory, teori dukungan keluarga menekankan bahwa dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga lainnya seperti kerabat, saudara, atau teman dekat memiliki peran penting dalam membantu orang tua tunggal dalam memenuhi kebutuhan anak dan menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Di mana teori ini dibuktikan ketika subjek mengatakan bahwa saya tidak terlalu repot ya karena kebetulan orang tua dari suami saya, maksudnya ibu almarhum, tinggal bersama kita. Jadi ketika beliau sudah tidak ada, masih ada yang membantu saya di rumah dalam mengurus rumah dan anak-anak saya. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan yang baik sangat penting bagi orang tua tunggal karena dapat membantu mereka mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif, mengatasi tantangan keuangan, dan mencapai kestabilan keuangan jangka panjang. Manajemen keuangan yang baik memungkinkan orang tua tunggal memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Manajemen keuangan membantu orang tua tunggal dalam mengatur anggaran keluarga yang realistis, mengalokasikan dana untuk kebutuhan besar, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Di mana teori mengenai manajemen keuangan ini dibuktikan oleh subjek ketika subjek mengatakan bahwa ya kita cukup saja dari gaji saya karena saya sebagai guru honorer juga di sekolah. Di sini yang gajinya tidak seberapa, jadi kita buat cukup-cukup saja. Terkadang kalau dari kampung kan sering ada buru batu, jadi saya sering ikut juga sekalian beraktivitas sesama tetangga juga. Adapun kesimpulan dari hasil mini riset kami yang kami dapatkan yaitu berdasarkan mini riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan yang baik sangat penting bagi orang tua tunggal. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang baik, orang tua tunggal dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka
mengatasi tantangan keuangan, dan mencapai kestabilan keuangan jangka panjang. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga dan kemampuan manajemen keuangan juga berperan penting dalam membantu orang tua tunggal dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang tepat, orang tua tunggal dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan fungsional, serta memberikan kesejahteraan bagi anak-anak mereka. Adapun saran yang dapat kami sampaikan kepada subjek yang mengalami posisi sebagai orang tua tunggal, yaitu untuk orang tua tunggal penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik. Buatlah anggaran bulanan yang realistis, alokasikan dana untuk kebutuhan mendesak, dan berusaha menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Manfaatkan sumber daya dan dukungan keluarga. Carilah dukungan dari anggota keluarga seperti kerabat, teman dekat, ataupun teman dekat yang dapat membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Pelajari tentang manajemen keuangan, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam mengelola keuangan dengan membaca buku, mengikuti kursus, atau memanfaatkan sumber daya online yang tersedia. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Jika Anda mengalami kesulitan keuangan, jangan malu untuk mencari bantuan dari lembaga atau organisasi yang dapat memberikan saran atau bantuan keuangan. Adapun daftar pustaka yang Anda kutip seperti ini, dan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan terkait mini riset single parent. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifki, pamit untuk mengundurkan diri. Terima kasih.